Rasulullah ya di maljah alaika salawatullah abdun bil bad yartaji lasmal atab jud bil jawab marhaban qad qabalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, wabil khusus kepada jajaran kepengurusan MWCNU Batam Kota, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, yang kita muliakan bersama Kiai Haji Khotib. Alhamdulillah beliau senantiasa membersamai kita bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan. Semoga ditambahkan rizkinya, ditambahkan umurnya, ditambahkan istrinya. Amin ya Rabb. Ketarone karepe atine ngoten ketarone. Makanya langsung diucapkan ya. Yang kita muliakan bersama segenap jajaran Tanfidiyah. Alhamdulillah ini orang pusat baru datang semua ini. Orang dalam dan dalam sekali ini. Tidak lupa yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batam Kota, serta seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya limpahan rahmat nikmat hidayah hingga kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita rutinan kita membaca Rotibul Haddad dan kita melanjutkan dengan mengkaji kitab Fathul Qorib. Jadi orang itu memang harus ngaji. Orang kalau ngaji itu seandainya salah pun itu salah dalam kebenaran. Tapi kalau orang itu nggak ngaji, ketika dia ngomong belum tentu omongannya itu benar. Pamanya wonten Mas Tarmidi ada ini belum datang atau manalah ini umpamanya is contoh is yang bar teko baikin lah. Kalau di luar ngaji omongannya belum tentu benar kabeh, tapi kalau ngaji itu seandainya salah pun itu dalam kebenaran. Saya ulangi, meskipun salah itu tetap dalam kebenaran. Apalagi bagi kita yang dulu pernah mondok, kemudian kita sekarang sudah keluar, kita sekarang sudah di masyarakat. Biasanya itu atine atos, dinasehati uwong kui kadang ngremeh nih, rumongso pinter masalah agama. Lah yang bisa menasehati itu siapa? Itu yang melalui ngaji seperti ini, melalui baca kitab, melalui mendengarkan qaul ulama. Makanya kalau dari guru kami dulu berpesan pokoknya santri kuwi kudu ngaji.
Karena seringkali ketika wis metu teko pondok rumangsa paling pinter masalah agama. Hingga seandainya sing nasihati wong biasa, nggak dipandang itu. Mental itu rumangsa lebih pinter dalam masalah agama. Tapi ketika dia ngaji baru dia itu tahu, oh ini benar, ini salah. Oleh sebab itu ketika kita ini ngaji semuanya dalam porsi yang sama. Kita semuanya ini disebut tulabul ilmi, para pencari ilmu. Maka semoga oleh Allah kita semuanya diberi istiqomah. Amin ya robbal alamin. Karena masalah tentang tulabul ilmi itu tidak harus ideal. Satu contoh wong niku seringkali ketika ngaji, sampean kalau ngaji itu yang digoleki barokah apa ilmu? Wah, niku yang bagus ilmu yang barokah. Tapi seringkali kuwi ngaji sing digoleki barokah. Makanya sing penting teko meskipun turu ra apa-apa. Kenapa sing penting barokah? Coba kalau kita hadir di majelis ilmu sing digoleki ilmu, maka kita akan fokus. Tapi kalau sing digoleki barokah, wah ini repot nih. Ngaji nanti sing digoleki barokah, sing diterangne apa, yang dijelaskan apa, yang disampaikan apa, itu nggak paham. Tapi bagaimanapun orang ketika dia hadir di majelis ilmu, Rasulullah niku beliau bersabda, kun aliman. Kamu jadilah orang alim yang mengajarkan. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Dulu saya ketika ning pondok kuwi senengane ngopi cangkruk, ngopi cangkruk. Wis ngono tok lah. Maka sekarang udah saya belajar. Kalau memang tidak seperti itu, au mustami'an. Saya kelihatannya kalau belajar itu sulit sekali udah. Yang penting mendengarkan. Tapi kalau dia itu Masya Allah, ketika dia mendengarkan nggak bisa, kenapa? Kadung ning majelis biasanya ngantuk. Kadung ning majelis malah sibuk nggawe majelis dewe. Biasanya ngono ini. Wonge teko ini. Lah bahasane Gus Bak ngono. Di majelis nggawe majelis dewe. Kadang malah ngomentari ustate. Sing diomongane salah wis. Ya ora apa-apa seperti itu. Kalau memang tidak bisa mustami'an au muhibban atau minimal senang. Jadi jadilah orang alimnya. Dalam sebuah majelis ilmu itu peran kita 4. Jadilah orang alimnya. Bila tidak, jadilah orang yang belajar. Bila tidak bisa, jadilah orang yang mendengarkan. Bila tidak juga bisa menjadi pendengar yang baik, minimal senang. Saya hadir di majelis ilmu itu senang. Maka ini sudah menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jatatina wa jatana wa masyayikhina wa masyayikhina wa man habbana fillah wa hababina wa jamnatina muslimat wal mu'min wa nakhususan ila mu'alifatil kitab afana bi qulub fitarin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada keharaman orang yang junub
Kalau kemarin kita membahas tentang keharaman orang yang haid. Jadi ada sebetulnya niku gini. Hadas itu ada 3 macam. Hadas besar, hadas kecil, hadas tengah-tengah. Tapi kita biasanya familiar hadas besar, hadas kecil. Tapi kalau betul-betul tafsili diperinci itu ada hadas tengah-tengah. Hadas yang besar itu perempuan yang haid. Hadas yang kecil kalau kita kentut, kalau kita kencing dan sebagainya. Hadas yang tengah-tengah itu kalau dia junub, habis melakukan senggama atau mimpi basah. Maka ini nanti konsekuensinya berbeda. Kalau yang ini haid, contohnya kemarin nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau junub dia itu boleh puasa apa enggak? Wong yang junub itu kan boleh puasa, tapi enggak boleh sholat. Orang yang junub dia itu satu contoh perbedaannya. Umpamine panjenengan waktu sahur sambil senggama dengan istri. Jadi waktu sahur nyambi senggama umpamane ngoten. Enggak usah dibayang nih, iki arek cilik-cilik wake iki. Lah terus umpamanya ini sampai subuh itu kan sudah masuk puasa. Umpamanya dia masuk puasa dalam keadaan junub, puasanya kan tetap sah. Sampean umpamanya waktu tidur kemudian mimpi basah. Padahal waktu puasa, puasanya batal napa mboten? Kan mboten. Jadi orang junub boleh puasa. Tapi orang haid itu enggak boleh puasa. Dan ini satu contoh. Makanya ulama itu ada hadas besar, hadas kecil, hadas tengah-tengah. Lah yang kita bahas sekarang ini keharaman bagi orang yang junub. Wayah rumu dan haram alal junubi atas orang yang junub khamsatu asya'a 5 perkara. Ahaduha as-sholatu, yang pertama dia junub ini haram untuk sholat. Fardon, baik sholat fardu au naflan atau sholat sunnah. Orang yang dia junub dia itu haram melakukan sholat. Dia ketika junub maka dia harus meninggalkan sholat. Seperti halnya sholat, laki-laki yang junub itu dia juga nanti tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud syukur, melakukan sujud tilawah, karena hukumnya sama seperti sholat. Kemudian wasani, adapun yang kedua, qiraatul Qur'an. Orang yang junub baik laki-laki atau perempuan itu juga haram membaca Quran. Ghairi mangsuhit tilawati, selain Quran yang telah dinasakh bacaannya. Ayatan kanat au harfan, baik satu ayat atau satu huruf. Sirron au jahron, baik membacanya itu dengan pelan atau dengan keras. Wa kharaja bil Qur'ani, dan dikecualikan dari Quran at-Tauratu, kalau membaca Taurat enggak apa-apa. Kalau menurut Imam Wahba Zuhaili
Dalam tafsir beliau yang namanya Taurat itu kalau sekarang kita menyebut perjanjian lama. Wal Injilu dan Injil. Injil itu kalau menurut beliau perjanjian baru. Kita kan kenalnya Taurat dan Injil. Seringkali itu Taurat itu bentuknya bagaimana, wujudnya seperti apa, yaitu kalau yang sekarang lebih dikenal perjanjian lama, perjanjian baru. Amma adkarul Qur'ani, adapun untuk zikir-zikir Quran, laki-laki atau perempuan yang junub dia itu zikir Al-Quran. Fatahillu, maka halal la biqasdil Qur'ani, bila tidak diniatkan Quran. Kalau dia itu membaca Quran tetapi dia tidak niatan Quran, dia niatnya zikir, maka boleh. Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang untuk disebut sebagai Quran itu memang harus ada niat. Harus ada niat, mengsengaja. Umpamanya sampean ketika ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anda tidak disebut membaca Quran. Karena niat Anda adalah doa. Jelas ya? Anda tidak disebut membaca Quran. Kenapa? Karena orang ini dalam konteks berdoa. Maka kalau dia itu dalam konteks zikir, dia dalam konteks doa, enggak apa-apa. Umpamanya sampean junub, kemudian sampean itu punya zikir. Zikirnya Al-Ikhlas. Mau masuk rumah, setiap masuk rumah maka membaca Al-Ikhlas. Karena dulu kan enek sahabat ngeten. Sahabat itu ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kula niki termasuk orang yang fakir, rizkinya niki sulit, kerja wis banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi kok rizki itu seret terus Nabi. Maka Rasulullah niku menyarankan, ya kalau kamu masuk ke rumah kamu ucapkan salam kepadaku. Kalau ucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Umpamanya kita masuk rumah ada istri, maka kita ucapkanlah salam kepada istri. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, maka ucapkanlah salam kepadaku, yakni Rasulullah. Atau kepada dirimu sendiri. Habis itu ucapkanlah atau bacalah Al-Ikhlas. Maka sahabat tadi itu ngoten, kalau masuk ke rumah, di rumah ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di rumah nggak ada orang, maka dia salam pada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Atau salam pada diri sendiri, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masalah salam itu penting sekali. Yakin kita itu kalau masuk ke rumah orang lain itu pasti salam. Mbak Nasirun kalau masuk ke rumah orang itu langsung masuk atau salam dulu Mbak? Salam. Kita itu kalau masuk ke rumah orang itu salam dulu. Tapi kalau masuk ke rumah sendiri biasanya salamnya malah lupa. Blundas-blundus tanpa salam. Kita itu kalau dengan orang lain, umpamanya saya nelpon orang lain, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Tapi gantian ketika kita nelpon istri itu langsung. Ya di mana ini umpamanya gitu. Salamnya hilang. Padahal yang paling penting kan tentu keluarga kita sendiri kan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kita seringkali malah ngurusi yang jauh, yang di depan mata malah dibiarkan. Bahasa keren itu, semut di gunung tampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Maka Rasulullah mengajarkan gitu. Kalau kamu masuk ke rumah, kalau ada orang ucapkan salam. Kalau umpamanya di rumah nggak ada orang, salamlah untuk dirimu sendiri atau untukku, yakni Rasulullah. Setelah itu baca Al-Ikhlas.
Maka sahabat tadi ngoten, ini dalam kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib juz 32. Karena 33 jilidnya 33 jilid. Lah itu kemudian sahabat melakukan selang beberapa waktu datang lagi ke Rasulullah. Ya Nabi, alhamdulillah sekarang ini ekonomi saya sudah baik. Bahkan saya bisa membantu keluarga atau tetangga-tetangga saya. Jadi tidak hanya dia sekarang ekonominya baik, bahkan dia bisa membantu tetangganya. Hanya gara-gara niku masuk ke rumah mengucapkan salam, kemudian membaca Al-Ikhlas. Sampean kalau masuk ke rumah yang pertama sampean lakukan apa? Pak Mini. Lepas sandal. Wah, ini kan ketika masuk rumah. Kalau kita berada di dalam rumah biasanya yang pertama dilakukan apa? Paling nopo HP atau nopo lah. Coba kita kalau punya kebiasaan itu, makanya saya itu mulai di pondok dulu, itu punya kebiasaan lak sinau tak ketoki. Jadi saya itu nggak suka sinau delik-delik, nggak suka. Ya mungkin adalah yang pernah masuk teng rumahku loh, di ruang tamu ya enek kitab, ning tengah enek kitab, saman moro dapur pun ya enek kitab. Dan itu tenanan nih. Jadi saya pingin biar orang di rumah tahu kalau kita itu suka baca kitab. Ya kayak sampean sing ngerokok, ruang tamu asbak, tengah asbak, mburi yo asbak. Semua orang ngerti sampean suka rokok. Nggih napa mboten? Oh nggih. Jadi kita itu kalau sudah punya kebiasaan begini, akhirnya tergambar di keluarga kita. Umpamine jenengan suka Quran, ruang tamu enek Quran, ning tengah enek Quran, ning dapur ya enek Quran. Maka keluarga kan, oh bapak ini suka baca Quran. Tapi lah ruang tamu ces-cesan HP, tengah ces-cesan HP, buri ces-cesan HP, apa turu pun nyandeng ces-cesan HP. YouTuber. Maka ini bagian dalam kita mendidik keluarga kita nih, ya gitulah melalui kebiasaan-kebiasaan. Jadi Nabi mengajarkan kalau kamu masuk ke rumah, ucapkanlah salam dan baca Al-Ikhlas. Itu satu perkara yang sederhana sekali, cuma kadang orang itu lupa, bahkan di lingkungan terdekat kita sendiri lupa. Biasanya yang masuk ke rumah salam niku sinten? Coba. Biasanya kita masuk ke rumah langsung nopo salam dulu. Sebener, Kang Usman tak takoi bojone lho ya. Salam nopo mboten, Mbak? Wow, ini luar biasa. Ini suami soleh ngeten iki. Lah pamane masuk rumah enggak salam, iki suami solihah itu. Ini satu perkara yang sederhana, cuma kadang kita itu lupa. Nggih, ngoten. Umpamanya sekarang kembali kepada pembahasan kita. Orang sudah punya kebiasaan dia membaca Al-Ikhlas karena ini ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia junub. Lah ini bagaimana? Kalau dia niatnya zikir maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia niatnya membaca maka haram. Lalu standar membaca itu bagaimana? Niki sing penting sekali nih. Di dalam kitab Kifayatul Ahya, temriku niku distandarkan ngeten. Amma tahrimus sholati fabil ijma'i, keharaman orang yang junub untuk sholat itu karena ijma' para ulama. Wa fi maknaha sujudut tilawati wasyukri. Wa amma tahrimul qiraati, adapun keharaman baca Quran walau ayatan au harfan sawaun asarra au jahara idza nataqa bilisanihi.
ketika dia mengucapkan dengan lisannya. Jadi umpamanya jenengan itu membaca Quran, yang dimaksud membaca itu piye? Kita mengucapkan dengan lisan. Kalau umpamanya cuma menggerakkan di hati nggak masalah. Atau umpamanya saman moco tapi bibirnya nggak mengucap, itu tidak disebut membaca. Menggunakan lisan dalam konteks membaca itu nanti konsekuensinya ngaten. Salat wajib membaca Fatihah. Jelas ya? Salat wajib membaca Fatihah. Karena dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lalu saat ini umpamine jenengan kalau sholat Fatihah cuma gini. Sampean sendiri, Anda sendiri pun nggak dengar apa yang Anda baca. Hanya umi-umi bahasan. Lah niku pripun niku? Mayoritas ulama mengatakan nggak sah. Karena standar membaca itu harus minimal telinga sendiri dengar. Nah ini penting sekali. Standar membaca yang diharamkan bagi orang yang junub kalau dia dengan lisan. Standarnya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu haram. Tapi kalau dia cuma ngeten-ngeten mawon, lah itu nggak apa-apa. Tapi dalam konteks sholat, kalau Anda membaca Fatihah itu cuma gitu saja, tapi telinga sendiri nggak dengar, itu ulama banyak yang mengatakan batal. Seingat kula itu cuma satu imam yang mengatakan tetap sah, Imam Al-Qurhi, yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting ngelafatnya meskipun nggak krungu nggak apa-apa. Tapi Imam Nawawi, imam-imam yang lain mengatakan nggak sah. Makanya kalau kita dalam sholat rukun qauli, artinya rukun ucapan takbir, kudu krungu Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah kan seringkali kita kan juga jadi imam. Artinya ketika kadang kajian diminta jadi imam. Lah seringkali makmum itu nggak krungu Fatihah. Ini makmum kok tenang-tenang wae. Padahal standar minimal dalam rukun qauli itu adalah dia membaca sekadar telinga sendiri dengar. Jelas ya? Maka keharaman bagi orang yang junub membaca Quran itu ketika dia membaca dengan lisannya. Ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada hadis la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Karena ahlan wa sahlan ya Romli, Masya Allah. Kami lanjut. Orang yang junub itu haram membaca Quran. Haram itu apa? Karena dalam hadis Rasulullah bersabda la taqra al-haidu. Orang yang haid walal junubu, dan orang yang junub itu jangan membaca syai'an sedikit pun minal Qur'ani dari Quran. Enggak boleh membaca sedikit pun. Cuma hadis ini tuh kalau dalam banyak riwayat wa huwa dhaifun. Hadis ini dhaif. Kadang wong nggak ngerti hadis dhaif itu apa, lalu hadis itu statusnya bagaimana. Ulama itu ya ngerti orang yang haid, orang yang junub haram baca Quran, dasarnya hadis dhaif, ngerti. Tapi ada namanya syawahid, penguat. Penguat itu pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, lam yakun yuhjabu an nabi anil Qur'ani syai'un siwal janabati. Nabi itu tidak pernah terhalang-halangi dari Quran kecuali saat junub. Selama 23 tahun jadi nabi, Rasulullah itu sudah menyatu dengan Quran.
Tapi ada kalanya Nabi itu terhalang-halangi dari Quran, yakni ketika Rasulullah junub. Nabi itu ketika mendapatkan wahyu dipastikan Nabi tidak junub, karena kalau junub malaikat Jibril itu nggak mau masuk rumah, nunggu dulu. Kemudian waqad kana man'ul junubi al-qira'ata masyhuron bainas sahabati. Dan di kalangan para sahabat ini sudah sangat familiar sekali kalau orang junub nggak boleh baca Quran. Maka meskipun hadisnya dhaif, tapi ada dua penguat ini dalam konteks fikih madhab Syafi'i, orang yang junub tidak boleh baca Quran. Sampean kalau nggak memahami ini, wah hadis kan dhaif, udah berhenti di dhaif, nggak boleh jadi dasar hukum. Maka dua penguat ini dianggap apa? Lah ini pentingnya kita itu membaca kitab seperti itu, enggak hanya sekedar ini hadisnya apa, oh hadisnya dhaif, berhenti di sana, enggak. Karena seringkali ulama itu yang ngerti ini hadisnya dhaif, ngerti. Tetapi dengan mempertimbangkan di kalangan para sahabat sudah sangat familiar sekali. Para sahabat kan murid Nabi, orang yang langsung dibimbing Nabi. Itu mengatakan bahwa kalau junub jangan baca Quran. Itu sangat familiar sekali. Satu contoh, Imam Malik, beliau itu kenapa menjadikan fi'lu Madinah sebagai dasar hukum. Meskipun nggak ngerti hadisnya, karena dilakukan sahabat ya sudah dilakukan. Satu contoh, Imam Malik itu beliau dalam sholati Allahu Akbar, tangannya ngeten. Tangannya nggak seperti kita sedekep ngeten, boten, tapi tangannya dibiarkan nopo nih, sikap tegap lah ngeten. Dasarnya kenapa? Karena di Madinah para sahabat Nabi kalau sholat ngono. Saya ulangi nih. Dasarnya apa? Karena fi'lu ashabin Nabi fil Madinah. Karena ini yang dilakukan sahabat Nabi di Madinah. Di Madinah adalah tempat Rasulullah dan para sahabat yang dibimbing Nabi sholatnya ngono. Ya pasti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ada satu riwayat bahwa di antara sahabat Nabi sudah sangat masyhur orang junub nggak boleh baca Quran. Tapi kemudian ditelusuri, oh hadisnya dhaif ini. Ya. Masa para sahabat berdasarkan hadis dhaif itu kemudian mereka membuat hukum? Kan tentu enggak. Para sahabat yang tahu persis Rasulullah, tentu mereka orang yang dibimbing Nabi, ketika memutuskan sesuatu itu jelas pasti benar. Maka yang namanya hadis dhaif ini ada namanya penguat. Satu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Dua, masyhur di antara para sahabat. Maka kalau orang haid, orang junub nggak boleh baca Quran. Jelas ya, nggak boleh baca Quran. Cuma nanti kalau kita dalam konteks madhab yang lain beda lagi. Tapi minimal kita tahulah dasar dalam hukum kita, orang junub kalau dia baca Quran kok nggak boleh, kenapa? Kan seringkali itu begitu. Kenapa kok orang junub nggak boleh baca Quran? Kita tahu, satu ada hadis larangan Rasulullah, dua Nabi sendiri ketika junub terhalang dari Quran, tiga masyhur di antara para sahabat kalau junub dilarang baca Quran. Nah ini sudah klop ini. Kemudian wasalisu, adapun yang ketiga, mashul mushafi. Haram orang yang junub itu menyentuh mushaf. Ketika junub jangan sampai menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Sebuah lembaran yang ada tulisan Qur'annya untuk dibaca. Jadi yang namanya mushaf itu adalah sebuah media atau lembaran yang ada tulisan Qur'annya untuk dibaca. Maka umpamine
sekarang ada papan tulis, enek tulisan ayat Quran untuk dibaca, yaitu namanya statusnya mushaf. Maka itu enggak boleh. Wahamluhu, dan juga haram membawa mushaf. Kalau junub jangan sampai menyentuh dan membawa mushaf. Mimbabil aula, dari metode ini khilaf qiyas aulawi. Jadi di Al-Qur'an itu ngeten. La yamassuhu illal mutahharun, kamu janganlah menyentuh, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Kalau menyentuh enggak boleh, tapi kalau membawa boleh apa enggak? Saya ulangi, kalau menyentuh kan jelas di Al-Quran enggak boleh. Tapi kalau membawa boleh apa enggak? Maka ada namanya qiyas aulawi, dianalogikan. Kalau menyentuh saja enggak boleh, apalagi membawa. Jelas ya? Nah sekarang umpamanya ketika bersentuhan dengan orang yang tidak mahram itu batal. Tapi kalau langsung ngambung batal napa mboten? Katon langsung disosor ngono Pak Madun nih. Batal napa mboten Pak Madun? Ya sore. Kalau nyentuh saja itu batal, apalagi sampai nempel. Sama seperti itu, kalau nyentuh saja batal, apalagi haram, apalagi membawa. Maka hukum daripada membawa Quran itu dasarnya adalah hukum menyentuh Quran. Ini adalah hasanah kita di pesantren, dalam kitab-kitab fikih kita itu dijelaskan. Maksudnya ngeten. Tidak semua yang tidak disebutkan Quran bukan berarti karena tidak disebutkan Quran maka nggak ada hukumnya atau boleh. Satu contoh. Dulu ada orang yang dia mengatakan perempuan yang haid dia itu boleh puasa juga boleh sholat. Lalu ketika diundang, diwawancarai, ketemu, dia mengatakan, Pak Ustadz, apa ada di dalam Quran larangan perempuan haid untuk sholat? Pak Ustadz, apa ada di Al-Quran itu untuk perempuan haid dilarang untuk puasa? Kan nggak ada di Quran itu larangan bagi perempuan haid untuk sholat dan puasa. Maka kami sampaikan, loh Pak, apa ada di dalam Quran itu larangan anak ngeludahi orang tua? Ada nggak di dalam Quran itu anak dilarang nginjak-nginjak kepala orang tua? Apa karena tidak ada dalam Quran kemudian hukumnya jadi boleh? Enggak kan? Lo kalau memang tidak disebutkan di dalam Quran hukumnya boleh. Masya Allah saaniki hukumi video call itu bagaimana? Enggak kan? Hukumi bayi tabung bagaimana? Hukumi napa niku operasi plastik katakanlah begitu bagaimana? Transgender nggih. Hukumi yang muamalah terbaru niku. Umpamanya dulu pada masa Nabi kan adanya barter. Kalau sekarang pakai uang, bitcoin, slot, lah itu bagaimana hukumnya? Apa ada di Quran larangan orang untuk main slot, Pak Ustaz? Kan nggak ada gitu. Nggih kan? Main skater, apa ada dalam Quran larangan skater, Pak Ustaz? Remuk lah pemene kaya ngono. Mungkin apa mboten? Jadi ngeten. Kemarin itu kalau di legenda di Masjid Nurul Yakin itu kan pas bahas masalah talak, nggih, ayat masalah talak.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemudian ayatnya pas membahas ini. Lah kalau kan juga mempelajari, terutama karena wilayah Batam, maka ya kasus-kasus perceraian di Batam. Di Batam ini dalam masa 3 tahun perceraian di Batam melonjak 60%. Ya 60%. Untuk masa Januari sampai September kemarin itu sudah 1080 sekian kasus perceraian di 2023 ini. Saman ngerti napa mboten faktor utamanya apa? Pinjol. Apa itu pinjaman online, masalah tentang yes niku. Dia katakanlah main skater kurang, udah pinjol dulu lah. Masalah ekonomi. Lah di Indonesia itu ternyata judi online paling tinggi. Kau ulangi. Judi online paling tinggi sedunia itu. Yang paling banyak itu di Indonesia. Indonesia mayoritas agamanya nopo? Islam. Orang Islam Indonesia mayoritas organisasi ini nopo? NU. Wonge teko leren diturut gini. Masya Allah. Lah ini beneran nih. Di Batam itu kasus perceraian itu termasuk sangat tinggi. Faktor utamanya masalah ekonomi. Makanya ya ini penting sekali lah. Dulinan ya dulinan, tapi lah pemene sampai ke masalah seperti itu, yes, lah iso dihindari lah. Lah pemene iso dihindari minimal hatine ya Allah niki salah ngapun dengan kata ya Allah. Ojo ora apa-apa, ojo ngeten. Jadi ada satu cara agar kita itu katakanlah meskipun belum bisa terhindar dari maksiat tapi kita selamat. Kan dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman." Barang siapa orang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Bila tidak mampu rubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya. Nah sekarang dia itu nggak bisa berhenti, dia juga nggak bisa untuk menghindari bagaimana. Minimal atine sampean ojo sampai perkara yang haram dihalal-halalke. Satu contoh, orang sudah ketagihan obat-obatan terlarang. Naudzubillah min dzalik. Dia ngerti iki haram tapi dia untuk berhenti nggak bisa. Pada dasarnya selama dia ngerti ya Allah ini haram ngapunten ya Allah, itu selamat dia. Kenapa? Benteng terakhir hati itu masih iman. Tapi lah wis rapopo iki. Lho tenanan niku. Lah wis iki ra apa-apa, artinya halal itu kan ngubah oleh kan. Lah wis dia iki oleh enggak apa-apa. Lah itu yang fatal itu. Tapi lah selama sampean ngerti iki salah tapi enggak bisa berhenti. Pangeran iku sik apik wong iki, ngerti salah iki. Ngakoni salah. Tapi kalau dia itu wis perkara yang haram dihalal-halal nih maka ini fatal. Karena yang namanya hukum itu kaitan dengan kitabullah. Kita lanjut. Warabi'u, adapun yang keempat keharaman bagi orang yang junub at-tawafu, haram untuk dia melakukan tawaf. Fardon baik fardu au naflan atau sunnah. Orang yang dia junub maka enggak boleh tawaf. Karena tawaf itu hukumnya sama seperti sholat, baik fardon atau sunnah. Wal khamisu, adapun yang kelima al muksu fil masjidi. Orang yang junub haram untuk berdiam diri di masjid. Li junubin, hukum ini li junubin bagi orang yang junub, muslimin yang muslim. Mungkin kalau jelaskan kenapa ada qaid begini. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kalau darurat enggak apa-apa.
Kaman ihtalama fil masjid, seperti orang yang ketika dia iktikaf di masjid, tidur di masjid, dia mimpi basah di dalam masjid. Wa ta'adzara khurujuhu minhu, dan dia enggak bisa keluar dari masjid. Li khaufin ala nafsi au malihi, karena dia takut atas dirinya atau hartanya. Lak tak tinggal adus tasku piye, umpamanya gitu. Amma uburul masjidi marron bihi min ghairi muksin fala yahrum. Adapun kalau dia cuma sekedar lewat tanpa berdiam diri, maka tidak haram. Bal wala yukrau, dan juga bahkan tidak makruh. Artinya itu ya enggak haram ya enggak makruh fil asohi, menurut kaul kang sahih. Wa taraddudul junubi adapun bola bali, mutar-muter, mondar mandirnya orang junub fil masjid, di masjid, bimang zilatil lubsi, sama seperti orang yang berdiam diri. Wa kharaja bil masjidi, kecuali dengan masjid al madarisu. Kalau madrasah, orang yang junub, orang yang haid enggak apa-apa. Kalau sampean umpamanya junub kemudian iktikaf di masjid, haram. Tapi kalau sampean junub kemudian iktikaf di madrasah umpamanya, ngapunten di Al-Wafa umpamanya, itu enggak opo-opo. Awir ribati, atau diribat di pondok umpamanya di MWCNU ini. Wah, saya sedang junub, saya sedang haid, boleh enggak berdiam diri di MWC? Boleh. Summastat roda al musannifu aidan min ahkamil hadasil akbar ila ahkamil hadasil asghar. Kemudian saya musannif menjelaskan setelah hadas besar dengan hadas kecil. Jadi yang kelima, keharaman bagi orang yang junub itu adalah berdiam diri di masjid. Jelas ya? Berdiam diri di masjid. Ini penting sekali, terutama di Batam ini. Masjid itu Baitullah. Makanya hukumnya berkaitan dengan masjid itu spesial. Sama-sama bangunannya, kalau Anda di rumah niat iktikaf enggak sah. Iktikaf itu hanya berlaku di masjid. Anda ketika masuk ke musola itu enggak ada kesunahan tahiyatul musola, enggak ada. Tapi kalau ke masjid ada tahiyatul masjid. Sampeyan ngapunten di MWC niki, kemudian mengotori, itu enggak terkena hukum haram. Ya mungkin Kang Udin pilak-pilik ngono tok wae. Umpamanya Kang Udin ya. Ngotori umpamanya gitulah. Atau sapa lah ini. Tapi kalau umpamanya di masjid itu terkena hukum haram. Maka masjid itu disebut Baitullah. Oleh sebab itu hukum masjid ini spesial. Satu, perempuan yang haid atau orang yang junub, dia haram berdiam diri di masjid. Jelas ya, berdiam diri di masjid. Sekadar berapa? Sekadar umpamanya dia itu meneng sekadar, ya supaya disebut meneng lah. Dia umpamanya meneng, itu wes enggak oleh. Tapi kalau dia itu tidak di masjid, satu contoh di musola. Di musola dia dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, sing junub rapat umpamine. Iki meskipun durung adus gede tapi enek undangan rapat ning musola datang. Secara hukum enggak masalah. Tapi kalau di masjid itu enggak boleh. Maka yang namanya masjid itu hukumi itu spesial. Terkhusus bagi orang yang haid, ulama itu sepakat. Yang berbeda cuma ini. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi itu sepakat. Perempuan haid
nggak boleh berdiam diri di masjid. Cuma ada madhab Hambali yang mengatakan kalau haidnya sudah berhenti, cuma belum mandi, dia bisa berdiam diri di masjid dengan syarat wudhu. Ya, dengan syarat wudhu. Umpamanya dia itu ketika ndelok, oh ini saya belum mandi. Kan orang yang haid dia itu dianggap suci kalau mandi. Meskipun dia darah sudah berhenti, kalau belum mandi disebut masih haid. Cuma di madhab Hambali, kalau dia haid kemudian darah berhenti belum mandi, dia ketika wudhu sudah boleh berdiam diri di masjid. Jelas ya? Ngaten. Tapi ini kemudian menjadi masalah ketika ngeten. Saya tuh ketika membaca yo memang rodo enek pripun nggih. Yo lucu juga. Dalam konteks fikih, orang yang non muslim itu boleh nggak masuk ke masjid? Kalau di madhab Syafi'i, selama diizinkan oleh orang Islam maka boleh. Saya ulangi, selama diizinkan oleh orang Islam maka boleh. Satu contoh umpamine enek orang di luar Islam tapi dia bagian instalasi listrik dandani ning masjid. Karena ini sudah diizinkan maka boleh. Lah tiba-tiba nyelonong masuk baru nggak boleh. Umpamine enek caleg pingin cari nama, ngeten nggih. Lah kemudian jenengan sebagai pengurus masjid monggo. Berarti diizinkan, berarti hukumnya boleh. Tapi saya mengizinkan nanti saya tanggung jawab itu. Tapi kalau tidak diizinkan nggak boleh. Cuma masalahnya kalau ini orang junub, kemudian dia sudah diizinkan, kan wong di luar Islam juga pernah mandi besar toh. Oke kan? Wong mereka nggak ngerti kok mandi besar. Jadi apa mboten? Dalam konteks non muslim, dia umpamine jadi caleg, dia itu tidak Islam. Kira-kira dia sudah pernah mimpi basah apa mboten? Jelas wis lah ya. Kira-kira sudah pernah junub apa enggak? Pernah. Tapi hukumnya selama diizinkan orang Islam boleh masuk ke masjid. Lucu kan akhirnya? Loh, dia nggak pernah mandi besar. Maka kalau di dalam kitab Al-Bajuri itu Imam Muzani itu murid Imam Syafi'i. Itu pendapatnya podo kambe Imam Ahmad bin Hambal. Orang non muslim wae oleh masuk nih masjid, wong haid apa itu wong junub kok enggak oleh. Itu Imam Muzani. Gurune Imam Syafi'i mengatakan enggak oleh. Tapi di sisi lain kalau non muslim selama diizinkan maka boleh. Lah Imam Muzani, lah iki sing non muslim wae lo oleh. Kok orang yang Islam itu malah enggak boleh? Dan ketika kula baca, itu alasannya kenapa orang yang dia itu non muslim itu oleh. Karena dia itu tidak meyakini hukum kehormatan masjid. Jadi kalau orang yang dia itu non muslim, maka dia itu karena nggak ada keyakinan tentang hukum keharaman orang junub berdiam diri di masjid, maka nggak apa-apa. Alasannya ngoten, non muslim karena dia nggak ada keyakinan junub itu dilarang masuk ke masjid, maka masuk ke masjid oleh. Akhirnya kan ya lucu, roto-roto kita itu ya sepodo wae kok. Nggih kan? Makanya ini nanti menjadi satu perdebatan yang seru dalam konteks fikih madhab Hambali. Perempuan yang junub kan jelas nggak menajiskan masjid, jelas nggak menajiskan masjid. Atau perempuan yang haid yang sudah berhenti tapi dia belum mandi,
selama junub atau orang yang haid ini wudu maka Lah dalam konteks ini Imam Muzani itu pandangan podo kambik Hambali. Tapi dasarnya adalah kalau orang non muslim wae oleh, padahal orang non muslim juga nggak pernah dia itu menghilangkan hadas besarnya kan. Kira-kira non muslim itu pernah nggak niat adus menghilangkan hadas haid? Kan enggak. Non muslim pernah enggak nawaitu al-ghusla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala? Kan enggak. Berarti kalau dalam konteks hukum dia terus menjadi orang junub. Makanya dalam konteks mu'allaf, orang kalau dia masuk Islam itu hukum mandinya sunnah. Mandi sebagai orang tadinya, mohon maaf ya Kristen umpamanya masuk Islam, mandinya sunnah. Kecuali kalau dia pernah mimpi basah, atau dia pernah haid, atau dia pernah senggama, maka mandinya jadi wajib. Jelas ya? Loh kenapa kok seperti itu? Karena selama dia seperti, katakanlah dia umur 30 baru masuk Islam, dia sudah pernah mengalami sekian banyak junub, mandi, apa itu haid sebagainya, maka masuk Islam mandinya jadi wajib. Tapi lah umpamine dia belum pernah mengalami itu, mandinya hukumi sunnah. Artinya ketika dia non muslim kemudian dia itu pernah haid, secara hukum kan yo dihukumi haid kan. Makanya mandinya jadi wajib. Jelas napa boten niki? Lah niki pandangan Imam Muzani. Kalau yang orang non muslim wae oleh, kok orang Islam malah enggak oleh. Nah cuma kita yus alhamdulillah roto-roto daripada para ulama kita menyampaikan yang ada di dalam kitab niki. Perempuan yang haid, laki-laki yang junub itu haram berdiam diri di masjid. Tapi kalau sekedar ubur jalan, itu bagaimana? Kalau sekedar ubur jalan nggak apa-apa. Satu contoh, ada masjid yang masjid itu ada jalan, ada jalan di mana dia itu kalau lewat sana muter, kalau lewat masjid langsung dekat, maka dia lewat masjid nggak apa-apa. Umpamine niki gini Pak Romli ke Mas Habib. Itu umpamanya lewat pinggiran kan muter. Tapi kalau lewat masjid cepat. Dalam keadaan dia junub umpamanya Kang Habib masuk ke Yai Romli karena junub, tapi kalau lewat ini enggak apa-apa. Tapi kalau dia berdiam diri enggak boleh. Kalau muter-muter, lah itu hukumnya podo gambe berdiam diri. Mondar mandir artinya. Itu enggak boleh. Jelas ya? Lah ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Niki sebagai penutup niki pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Wal khamisu al muksu fil masjid wa fin nusahi al lubsu wa huwa bi ma'nal muksi. Ai walau bi qadri tumakninati. Menengi kuwi haram meskipun sekadar tumaknina. Tumaknina berarti sekadar subhanallah. Maka itu enggak boleh. Waqat ajaza al-Imam Ahmad al-Muksa. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal beliau memperbolehkan untuk berdiam diri fil masjid bagi junuban, bagi orang yang junub berdiam diri di masjid idza tawaddoa ketika dia wudu. Walau li ghairi hajatin, meskipun bukan karena hajat, selama wudu enggak apa-apa. Wa bihi qala al-Muzani min a'immatina. Dan pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Muzani itu dari kalangan ulama kita. Karena beliau Muzani ini murid nyel daripada Imam Syafi'i. Cuma berbeda, Imam Syafi'i mengatakan perempuan yang haid, orang yang junub nggak boleh berdiam diri di masjid selama belum suci, artinya mandi. Tapi Imam Muzani, wes nggak apa-apa, yang penting wudu. Wong orang non muslim wae oleh. Nah ini tapi pandangan dari Imam Muzani dengan perincian tadi. Ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo mungkin selanjutnya ada yang ingin ditanyakan.
Boten sing tanya? Oh, moga-moga Bu Nyai. Dalam keadaan junub belum sampai mandi sudah haid. Ya secara hukum ya dia itu haid. Jadi ada istilah hadas kecil, ada istilah hadas besar. Dia umpamanya hadas kecil, umpamanya saman ngentut, habis itu kemudian saman junub. Ya kan? Maka ini bagaimana? Ya dia itu berarti ya dihukumi yang besar, junub. Kalau dia umpamanya junub kemudian dia haid, ya dia dihukumi hadas haid. Yang konsekuensinya dia itu kalau nanti mandi niat menghilangkan hadas haid, ya hadas besar, itu junubnya hilang. Kita umpamanya asli nih, sampean kalau mandi menghilangkan hadas besar, itu hadas kecilnya wis hilang. Cuma kadangkala ketika mandi kan kita membatalkan wudhu kita. Saya umpamanya mandi punya hadas besar sekaligus punya hadas kecil. Ketika saya mandi ini sebetulnya semua hadas yang ada pada diri saya hilang. Tapi ketika proses itu saya kemudian mohon maaf pegang alat vital, berarti wudhu saya batal. Saya ketika dalam proses mandi itu kemudian saya kentut, berarti wudhu saya batal. Maka ketika saya mau sholat meskipun mandi nanti wajib wudhu. Kenapa? Hadas kecilnya sudah dibatalkan dalam proses mandi. Ngeten nggih? Jadi kalau dia itu junub kemudian dia langsung haid, ya dia terkena hukum hadas yang besar. Kalau dia untuk menghilangkan ya dengan hadas yang besar itu, yang kecil ikut. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Oh, monggo Pak. Ya. Letusan. Ya. Jadi niku wau kan illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat atau dia dalam keadaan hajat. Jadi ada istilah darurat, ada istilah hajat. Kalau darurat itu bila dia tidak melakukan, konsekuensinya nanti bisa kehilangan nyawa atau nanti bisa kehilangan mohon maaf ya, harta, atau mungkin dia tersakiti sebagainya. Kalau hajat, bila dia tidak melakukan, pada dasarnya dia nggak kehilangan apa-apa, tapi dia tuh butuh, dia kepikiran terus. Oke. Lah sekarang kasus seperti di Lombok ketika terjadi gempa. Orang sholat itu kan dia kalau melakukan 3 gerakan itu kan batal.
Tapi ketika dalam keadaan gempa akhirnya dia melarikan diri dari masjid. Biar tidak kerobohan masjid bagaimana? Ya dalam keadaan seperti itu syariat mentoleransi ada namanya sholat lisyiddatil khauf. Karena ketakutan. Pun sama ketika dia dalam keadaan seperti ini. Dia umpamanya dalam keadaan haid atau junub tapi darurat. Dia untuk menyelamatkan nyawa sekarang berlindung di masjid. Maka ini hukumnya boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu merubah perkara yang haram menjadi tidak haram. Atau hajat. Satu contoh, kalau dia itu tidak di masjid, itu dia susah. Pokoknya dia itu kalau tidak di masjid susah. Maka al-hajatu tungzalu mangzilatat darurat. Hajat menempati tempatnya darurat. Contoh sederhananya gini. Ini yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Ada orang mimpi basah di masjid. Umpamine wong Pak Komar lah ya. Pak Komar itikaf itu waktu jalan-jalan neng Masjid Agung Surabaya. Kemudian ning kono niat itikaf. Ketika ning masjid mimpi basah. Tapi ketika iki kalau keluar tase terus piye? Ya kan? Tase gimana? Dia kalau meninggalkan, kalau dia keluar masjid dia khawatir. Ini tidak hanya nyawa ini, bahkan barang. Maka dalam keadaan begitu, illa li daruratin, kalau darurat maka enggak apa-apa. Lah terus solusinya pripun? Solusinya adalah nanti ada istilah wonge ya kudu tayamum. Kalau memang dia nggak bisa mandi ya, dia tayamum. Dalam konteks yang tadi dia wudhu dulu, dia itu minimal hadas kecilnya dihilangkan, tayamum. Jadi pengungsi itu dia kan pingin menyelamatkan nyawanya. Jelas ya? Lah ini darurat ini. Jangankan kok nyawa, harta saja itu akhirnya hukum yang tadinya haram menjadi boleh. Apalagi nyawa. Maka selama dalam keadaan genting dari SAR tetap mengungsi berlindung di masjid, maka ya harus. Tapi kalau sudah ini sudah boleh kembali ke tempat rumah masing-masing. Wah, di rumah panas nih masjid enek AC nih, lu enak nih masjid umpamanya gitu. Ya haram ini. Oke kan? Saat ini itu banyak orang suka itikaf di masjid itu alasannya bukan ibadah. Krono kelasnya lah nih masjid itu AC nih gede-gede, karpete empuk. Kalau di rumah nggak senyaman di masjid. Maka udah itu pingin istirahat di masjid wae lah. Ngedem ini. Oke kan? Masjidnya nganu ngapi-api itu. Akhirnya wong iku akhirnya tergerak untuk luwih seneng ning masjid daripada ning omah. Nyaman ning masjid ya. Tapi yang bolah nih. Ya semoga-moga niate apik kabeh. Tapi kembali lagi tadi nggih. Itu selama dalam keadaan genting hukumnya darurat maka itu boleh. Bahkan bisa jadi wajib. Nggih, bahkan bisa jadi wajib. Tapi kalau itu sudah tidak dalam keadaan darurat, ad-daruratu yuqaddaru biqadriha. Hukum darurat itu ya sesuai kadarnya. Kalau daruratnya sudah hilang, kembali ke hukum asal, dia nggak boleh berdiam diri di masjid. Jelas ya Pak, ya? Seperti itu. Gak mungkin ada lagi yang tanya? Nggih, monggo Pak Komar. HP konten aplikasi Quran itu bagaimana?
HP itu ulama khilaf. Sebetulnya yang ada di HP itu ini tulisan atau hanya sekedar pancaran sinar. Aslinya kan itu hanya sekedar pancaran sinar mawon. Tapi dengan sekian ragam akhirnya membentuk pola tulisan. Tapi sebetulnya hanya pancaran sinar. Maka sebagian ulama menganggap apa yang ada di HP belum cukup disebut sebagai mushaf. Karena standar tulisan atau mushaf itu harus sabit tetap. Contohnya di kitab ini ada tulisan. Itu ya tetap nih nggak bisa langsung saya hapus, langsung saya hilangkan. Lah ning HP kan enggak. Sama saking maca Quran tiba-tiba WA, langsung masuk. Ganti WA. Saman maca Quran enak-enak tiba-tiba klunding enak transfer, langsung masuk. Iya kan? Artinya hanya dengan srit ganti, srit hilang. Nah itu sebagian ulama sifat seperti itu belum cukup menjadi standar mushaf. Sama seperti sampean nulis Quran di atas air. Alif lam mim, bentuk tulisan gitu, tapi itu kan nggak tetap. Lah itu bagaimana? Ya tidak disebut mushaf. Ini tapi sebagian ulama begini, hingga hukumnya nggak masalah ketika orang itu junub kemudian dia membuka karena ini belum cukup distandarkan sebagai mushaf. Tapi sebagian ulama tetap menganggap karena ini bisa dibaca, yos iki jenenge mushaf. Makanya bagusnya pripun hati-hati. Ya hati-hati. Dalam kasus seperti dalam keadaan begini ya kita perlu solusi. Satu contoh, saman keadaan junub tiba-tiba lagi transaksi, ini kalau lepas proyek ucul gitu. Ya kan meskipun junub kambing nyambi umpamanya gitu. Karena ini dalam keadaan genting, yes ngikuti ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, yes dihati-hati. Jelas ya? Jadi maksudnya tadi ketika ada perbedaan ulama dalam hal ini kok sing sitoe longgar sekali. Yes kita yes hati-hati, tapi pendapat yang longgar itu minimal gawe solusi. Jelas ya ngoten. Jangan dibuat awur-awuran, ngawur ketika umpamine ngapunten. Baca Quran dalam keadaan nggak punya wudhu, kan orang nggak punya wudhu pun juga nggak boleh. Nggih kan? Kalau membaca orang junub nggak boleh, tapi kalau menyentuh orang nggak punya wudhu, orang yang junub sama-sama nggak boleh. Lain umpamanya, kan sebagian ulama menganggap HP ini bukan mushaf, maka dia nggak punya wudhu tetap enak wae pegang baca gitu. Ya hati-hati. Bagusnya bagaimana? Ya tetap wudhu. Jelas ya? Cukup ya? Oh nggih monggo pengen ditambahi Pak Madun. Jadi ngeten nggih ben enggak salah paham. Kalau di kita Syafi'iyah wudu tidak menyebabkan boleh, tetap enggak oleh. Orang haid, dia orang junub selama statusnya masih belum mandi besar, maka enggak boleh berdiam diri di masjid. Tapi kalau sekedar masuk liwat boleh. Yang enggak boleh itu bukan masuk, tapi berdiam diri. Tapi kemudian ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang ini sama dengan Imam Muzani. Yang beliau mengatakan haid kalau darah sudah berhenti tapi belum mandi cukup wudu, maka boleh berdiam diri di masjid.
Atau Imam Muzani sama. Orang yang dia junub, maka dia itu untuk berdiam diri di masjid cukup dengan wudhu meskipun belum mandi. Tapi ini bukan berarti menggugurkan hukum mandi ini. Dia umpamanya berdiam diri di masjid kan boleh kalau dia junub cukup wudhu. Dia berdiam diri di masjid, sekalian sholat, ya nggak boleh. Karena kalau sholat harus mandi. Ini wudhu tadi itu hanya menempati hukum berdiam diri di masjid. Menurut madhab Hambali dan menurut Imam Muzani, orang yang junub cukup dengan wudhu boleh. Tapi tidak berarti mengganti mandi, karena kalau untuk mandi konsekuensinya kan orang boleh sholat. Kalau orang wudhu ini ya tetap nggak boleh sholat. Kenapa? Hadas besarnya belum hilang. Jelas ya Pak Matur ya? Cukup ya?